tidak seluruhnya pakai analogi. Sebab hal-hal yang gaib tidak bisa dianalogikan. Hal-hal yang gaib selalu madaruhu, porosnya adalah iman. Sekalipun enggak rasional. Sebab hal-hal yang gaib enggak bisa diapain, Pak. Enggak bisa diapain. Enggak bisa dirasionalisasi. Nah, itulah yang dikatakan juga oleh Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan. Begitu. Jadi Profesor Abdul Karim Zaidan ketika kita bicara qada dan qadar, ya, takdir, dan ketika kita bicara tentang rukun-rukun iman, jadi kata Profesor Abdul Karim Zaidan, seorang ulama besar di Irak yang punya kitab Usulud Dakwah, banyak kitab-kitab beliau, ya, dan banyak orang-orang ulama-ulama Indonesia yang dahulu berguru ke Irak, Abdul Karim Zaidan, dia mengatakan dalam masalah iman kepada Allah, rukun iman, entah al-qada wal qadar, termasuk pada rukun iman hari kiamat, otak kita kalau seandainya rasio itu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, justru itu akan menyimpang, akan jumuh, ada sifat jumuh. Ibarat kuda, mengapa kuda itu dikasih apa nih Pak? Nah, kacamata kuda. Supaya kuda itu arahnya ke depan. Makanya semua kuda itu dikasih kacamata kuda. Supaya jalannya kuda itu terarah. Coba kalau kuda enggak pakai kacamata kuda, dia lari ke samping, lompat ke bebas. Nah, manusia juga demikian. Manusia dikasih arah oleh Allah. Kenapa? Kalau dia dibiarkan berjalan tanpa arah, termasuk dalam masalah-masalah iman kepada yang gaib, maka khawatir dia akan bersifat jumuh, liar seperti kuda. Nah, sesuatu kalau liar, tidak sesuai arah, justru tidak sesuai dengan metode, justru tidak sesuai dengan arah, ketentuan, dia akan liar. Makanya manusia yang rata-rata tidak memegang rukun iman, maka rata-rata Pak, dia liar. Ngomongnya sembarangan ngomong. Itu yang dinamakan dengan orang-orang Islam liberal. Karena bagi dia nggak ada standar ini masalah gaib, ini masalah bukan gaib. Di mata mereka pokoknya harus sesuai rasional. Nah, inilah Bapak-bapak. Jadi justru kalau kita keluar dari arah rel, justru itu tidak sesuai dengan ilmu metodologi Islam. Nah, tidak sesuai dengan akademik Islam. Maka supaya manusia itu sesuai rel dengan arah yang ditetapkan, maka dia harus dalam masalah-masalah gaib, dia harus mengedepankan as-sam'iyat. Dalam akidah Islam al-Maturidiyah, al-Asy'ariyah, ada namanya as-sam'iyat. As-sam'iyat itu adalah kalau kita bicara tentang setan, tentang surga, tentang iblis, tentang azab kubur, tidak boleh otak kita melakukan apa-apa. Analisa, tidak boleh otak kita melakukan rekayasa, sebab ini akan melahirkan sifat al-jumuh. Kayak kuda liar tadi, yang kalau kacamatanya dilepas, dia akan liar. Makanya dia harus menggunakan as-sam'iyat, dalil as-sam'iyat. Apa dalil as-sam'iyat? Dalil-dalil yang ia dengar dari penjelasan Al-Quran dan penjelasan Rasulullah SAW. Ini terkait masalah gaib. Termasuk Pak Ustadz, ini surga yang dihuni oleh Nabi Adam dan Siti Hawa ada dua. Tadi saya katakan, yang pertama ada yang mengatakan asli surga yang kelak akan dihuni oleh manusia. Yang kedua, ada yang mengatakan surga dimaksud adalah tempat kenikmatan dan tempat kesenangan. Kenapa? Sebab arti surga adalah jannah. Apa itu jannah Pak? Kebun, hutan, kebun. Maka puncak itu dinamakan surga, jannah, tempat kenikmatan. Kenapa? Kebun. Sebab ciri-ciri utama surga di situ apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Kebun-kebun
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah surga.